Yokoso. Selamat datang di Hiroshima. Itsukushima Jinja. Enak banget semua. Itadakimasu. Wah, bagus. Heiwa, peace, damai. Hai Travelers, episode Journey kali ini akan mengajak kamu melihat keindahan negara Jepang. Perjalanan Minanti dimulai dengan penerbangan oleh maskapai Japan Airlines. Tujuanku kali ini terbilang cukup jarang dikunjungi oleh wisatawan pada umumnya. Kali ini Journey berbeda karena aku punya pasangan. Hai, saya Hiroaki Kato dan aku akan menemani Menanti-san di sini. Dan tahun ini adalah ke-65 tahun diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Dan saya adalah ambasador untuk ke-65 tahun. Jadi saya menemani Minanti-san untuk acara Journey kali ini. Hiroshima, namanya dikenal oleh penjuru bangsa. Peristiwa jatuhnya bom atom pada 6 Agustus 1945 menjadi sejarah yang tak terlupakan di prefektur ini. Hiroshima Peace Memorial Park. Di lokasi inilah setiap wisatawan dapat mengenang kejadian pilu masa lampau. Terdapat banyak titik yang dapat dikunjungi untuk mengetahui apa saja yang terjadi di masa itu. Pertama, Memorial Monument. Bangunan berbentuk lengkungan ini menyimpan hampir 300.000 nama korban bom atom. Dari lengkungan tersebut terlihat kobaran api yang tak pernah padam, serta bangunan bom dom. Berjalan mengarah ke utara, kami menghampiri Atomic Bomb Dome. Terdapat papan informasi bagi wisatawan untuk mengetahui sejarah dari bangunan tersebut. Ini adalah namanya Genbaku Dome ya. Genbaku. Iya, memorial sekali. Karena ini satu-satunya bangunan yang tersisa ketika di kota Hiroshima. Iya, betul banget. Jadi kalau dilihat di bagian belakang ya ini ya, ini tuh masih terlihat kokoh. Sedangkan bagian depannya itu sudah hancur karena waktu itu titik bomnya itu jatuh di sebelah sana. Lokasi yang diperkirakan sebagai titik lokasi jatuhnya bom atom ialah Hypocenter. Dahulunya di sini berdiri Shima Hospital yang hancur tak tersisa karena bom tersebut. Selanjutnya kami akan beralih ke sebuah pulau kecil yang memiliki kuil di pinggir laut. Untuk ke sana, aku dan Hiro akan menyeberang dengan kapal feri. Waktu tempuh hanyalah 15 menit. Sesampainya di Miyajima Port, aku sama Hiro langsung berjalan kaki sekitar 750 meter atau sekitar 10 menit untuk sampai di gerbang pertama. Tak jauh, kami sudah melihat The Otori Gate atau gerbang kuil yang ada di tepi laut. Ternyata saat kami tiba, air laut sedang pasang nih travelers. Nah, itu dia tuh. Yes. Story yang kita lihat dari kapal feri. Hai. Nah, tingginya berapa nih Hirosa? Tingginya 16 meter. Panjangnya? Panjangnya 24 meter. Dan beratnya? Beratnya 60 ton. Nah, karena beratnya 60 ton, jadi gate ini tuh berdiri sendiri, nggak ada penyangga sama sekali. Kalau berdirinya tahun berapa nih? 1875. Dan ini jadi salah satu tempat wisata yang sangat terkenal. 3 terbaik yang ada di Jepang. Selain di Otori Gate, Pulau Miyajima ini masih menyimpan banyak bangunan sejarah dan tradisi seperti kuil Itsukushima. Ini tempat namanya Iwaso Fonten atau Iwaso Ryokan. Ryokan itu rumah tradisional ya? Iya, dan hotel. Oh, dan juga hotel. Penginapan. Oh, penginapan. Iya. Dan kemarin G7 Summit diadakan di Hiroshima pada bulan April tahun 2023 ini. Dan para pemimpin
dinner di sini. Wah, berarti para pemimpin dari negara-negara maju pun Yes. singgah di sini. Betul, buat menikmati makan malam. makanan-makanan. Wow, menarik sekali. Nah, menariknya nih travelers, pesona Pulau Miyajima memberikan kesenangan hati. Daun momiji yang rindang membuatku dan Hiro terenyuh akan suasana. Di lokasi ini terdapat banyak toko yang menjual ragam makanan khas Jepang. Salah satu yang populer ialah momiji manju. Kue berbentuk daun maple dengan ragam isian. Hiro memilih untuk mencicipi rasa apel, sedangkan aku rasa keju. Lembut. Kalau ini apel kan, ini kayak apple pie ya. Dalamnya ada apel bener. Potongan. Ya, potongan apel. Nah, ini. Kue pukis tau nggak kamu? Kue pukis. Mirip kan? Mirip. Tapi pukis nggak ada Isinya. Isinya. Iya. Selain itu, aku dan Hiro juga mencicipi oyster. Mas panas loh, hati-hati ya. Masih fresh banget dan juga ada jusnya. Ini jusnya enak sekali. Lembut banget ya? Panas awas. Cemilan-cemilan yang nikmat menjadi penutup hari yang menyenangkan dari awal perjalanan aku dan Hiro di prefektur Hiroshima. Prefektur Hiroshima menghasilkan produk-produk yang dikenal di berbagai negara. Contohnya saja Hatendo, sebuah perusahaan roti yang berbentuk bulat kecil dengan isian krim yang begitu lembut. Kali ini aku dan Hiro berkesempatan untuk melihat proses pembuatan rotinya nih travelers. Syaratnya begitu ketat. Sterilisasi masih dilakukan sebelum masuk ke area pembuatan roti. Pada kesempatan ini, kami melihat bagaimana proses filling atau mengisi krim ke dalam roti dengan berbagai macam rasa. Jadi rotinya baru selesai dimasak. Cek dulu tidak kotor. Tidak kotor dan juga size-nya. Size-nya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan di sini rasanya adalah custard tapi rasa hasaku. Hasaku adalah salah satu jeruk yang spesial dari sini, daerah sini. Berarti ini special edition ya? Special edition, ya. Proses selanjutnya, roti akan melewati mesin X-ray agar tidak ada benda asing yang terbawa. Barulah proses pengemasan dilakukan. Di sini terakhir final check. Di sini adalah final check. Apakah tulisannya nggak geser atau tanggal expire-nya benar? Lalu packaging. Ya. Roti-roti yang sudah diproduksi akan dipasarkan ke seluruh bagian Jepang, serta ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Australia, Kanada, dan masih banyak negara lainnya. Tepat di bagian luar pabrik, ternyata sudah ada toko loh travelers. Jadi setiap pengunjung dapat membeli berbagai varian dari Hatendo sebagai buah tangan ataupun dimakan langsung di tempat. Nah, kan aku dari Indonesia. Ini belum pernah lihat di Indonesia. Kira-kira rencana ada buka nggak di Indonesia? インドネシアから来てますけども、ちょっとまだインドネシアでは見かけてない気がするんですけど、これからインドネシアに進出予定とか、ありますでしょうか？はい、実はマレーシアに協力工場がございまして、そちらでハラール認証を受けたクリームパンも製造しております。で、今日はそちらのマレーシアの工場と同様のフレーバーの商品をお楽しみいただければと思っております。Jadi sekarang udah ada pabrik di Malaysia, dan itu udah halal. Iya, jadi paling penting ya buat orang paling Indonesia, penting. halal. Jadi sebenarnya udah siap nih untuk masuk ke Indonesia. Dan hari ini udah disiapin 4 rasa yang sesuai dengan pabrik di Malaysia. Rasanya. Rasanya. Ya. Berarti cocok juga sama lidah Indonesia dong. Betul sekali. Oke, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。Cobain ya. Oke, じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひお召し上がりくだはい。さありがとうございます。 Walaupun Hatendo sudah 90 tahun,
Tapi dahulunya produk yang dihasilkan bukanlah roti, melainkan kue khas Jepang. Tepat 15 tahun yang lalu Hatendo berinovasi membuat roti berisikan krim dengan ciri khas roti dingin. Jadi sensasinya masih sama seperti makan kue. Jadi hari ini kita coba 4 jenis krim Yang sudah roti mendunia. dari Hatendo. Yes, mendunia. Oke, kita cobain. Yosh, ja. Ya, Satu, dua, tiga. Wah. Dalamnya penuh loh. Isinya. Biasanya ya, roti kalau ada isinya, ada kosongnya dong, pasti space-nya dong. Ini nggak ada. Full, benar-benar full. Full ya. Dan ini tipis banget. Setipis itu, lihat, setipis itu. Benar-benar full krim, full matcha. Oh, saking penuhnya, banyaknya. Keluar dari depan. Wah, coklat. Image aku lebih manis. Oh, lebih manis. Tapi kalau ini ternyata nggak begitu manis. Maksudnya pas manisnya. Image coklat itu manis kan. Tapi di sini enggak. Iya. Bener sih, ini juga pas nggak banget. Enak banget. Nah ternyata roti dingin tuh enak ya. Enak banget. Selanjutnya aku mencicipi rasa custard yang terkenal di Jepang dan Hiro mencoba rasa ogura. Semua varian rasanya tak kalah menggiurkan travelers. Jadi kalau kamu lagi ke Jepang, jangan lupa mencicipi sensasi makan roti krim yang dingin ini ya travelers. Selain penghasil produk makanan ternama, Hiroshima ternyata juga menjadi lokasi pembuatan otomotif ternama Mazda. Aku sama Hiro mengunjungi Museum Mazda untuk melihat bagaimana perjalanan produk tersebut. Di sini kami bisa melihat bagaimana sejarah otomotif ini dari tahun 1920 hingga 2010, teknologinya, pabriknya, serta desain masa depan. 20 itu mulai dari cork yang ada papan. Jadi dulu pabrik untuk bikin papan ini. Itu pertama kali Iya, iya. bukan mobil. Bukan mobil. Mulai dari cork, lalu bikin ini sebuah hammer. Barulah di tahun 1935, Mazda mulai memproduksi alat transportasi. Jadi ini adalah karya Mazda pertama dan definisinya ada truk beroda 3. Akhirnya kami melihat ragam jenis mobil dari masa ke masa. Itu pertama kali menang Le Mans tahun 91, 24 jam jalan terus kan Le Mans itu. Nah ini mobil pertama dari Jepang itu menang Le Mans. Produk transportasi ini memiliki gaya yang berbeda, serta desain yang diimplementasikan dari seekor binatang. Hintnya adalah di sini kepala dan tangan depan itu kaki. Jaguar. Jaga. ほとんど正解です。 Hampir Cheetah. benar. Cheetah. Gini ya. あ、そうです。このチーターが獲物を捕らえる一瞬の動きに少し似てるかなと思うんですが、 Kayaknya image-nya adalah cheetah yang mau nangkap mangsa. Setelah melihat temanya, kami akhirnya melihat desain masa depan dari transportasi ini. Yang merah arah Expedition dan arahnya lebih ke sports car. Oh, sports car. Ya, ada rotary engine-nya yang kecil. Sudah diperbaharui ya? Ya, ini adalah John Coupe berkualitas dan elegan. Oke. Itulah konsep lah. Lihat saya mas. Kota Kumano di prefektur Hiroshima menjadi penghasil kuas dengan kualitas bulu yang baik. Di sini, proses pembuatan terlihat dilakukan secara manual. Tiap jenis bulu memiliki kualitas yang berbeda-beda, sehingga bentuk kuas akan bergantung pada jenisnya. Kokoga ichiban. Ini yang paling sering digunakan untuk makeup.
Ini hanya pakai- ambil dari ini ekor aja, Oh, ya hanya bulunya, ekor hanya yang ekor bisa doang yang digunakan. bisa digunakan dan juga lembut sekali. Coba sentuh. Nah, ya. Usai melihat jenis bulu yang digunakan, aku dan Hiro langsung ingin mencoba shodo atau menulis huruf Jepang. Kuasnya ada dari bulu musang yang biasanya berbentuk kecil, bulu kuda, bulu kambing yang lebih halus, serta kumis kelinci. Sekarang coba pakai bulu musang. Kalau Hiro pakai apa? Aku pakai bulu kuda. Kuda. Kamu tulis huruf kanji ya? Ya, huruf kanji. Aku hiragana ya. Namaku sendiri. Aku juga namaku sendiri. Oke, Oke. coba lah ya. Jujur aku susah loh pakai yang kecil ini. Susah ya. Susah. Ini namaku sendiri. Hiroaki. Enggak, Kato. Oh, Kato. Kak. Selanjutnya, aku mencoba menulis dengan kuas bulu kambing dan Hiro dengan kumis kelinci. Ini kan? Oh, bagus. Mi, na, n, te, i. Minanti. Ini tulisannya Heiwa Peace. Damai. Damai des. Ini sangat menarik karena saya belum pernah pakai kuas kelinci ini, kumis kelinci ini. Lembut ternyata ya. Oh, lembut. Lembut ternyata. Dan bisa gerak dengan sangat smooth. Oh, Jadinya hasilnya gini. Kalau kamu? enakan ini jauh. Enakan ini jauh. Lebih gampang nulisnya. Ya. Nice. Usai dari Kumano, aku sama Hiro akan mencicipi makanan khas Jepang, okonomiyaki. Okonomiyaki di tiap daerah berbeda-beda loh travelers. Contohnya saja di Hiroshima ini, membebaskan pelanggan untuk memilih menu campuran okonomiyaki. Kalau kata chefnya, okonomiyaki memiliki arti favorit atau kesukaan orang yang makan. Yang terpenting, pelanggan kenyang, puas, senang, dan aman saat memakannya. Ini okonomiyaki emang, tapi bisa makanan, bisa orang muslim juga bisa makan, dan juga vegetarian juga bisa makan. Dua-duanya bisa kalau menu ini. Ya. Berarti toppingnya apa aja nih? Isinya nanti bakal ada kol, toge, dan mie. Itu aja sebenarnya. Iya. oke. Tapi nanti bakal kasih sausnya. Oke. Nah, sausnya jelas halal. Oh, halal. Iya. Minyak pun beliau pakai olive oil. Proses memasak okonomiyaki ialah open kitchen. Jadi wisatawan Indonesia yang datang bisa nih memastikan beneran halal atau tidak. Itadakimasu. Ini enak banget. Kolnya manis. Kolnya manis. Iya, maksudnya kolnya kan tadi nggak kasih apa-apa ya, nggak kasih Iya, saus, lihat nggak kasih sendiri, apa-apa. langsung Iya, taruh. ada rasanya. Ini ada rasanya. Coba deh. Oke. Ah. Ya, Enak banget. iya. Tadi saya bilang kan, memaksimalkan rasa sayur yang ada di dalam. Itu udah bener ada. Bumbunya enak banget loh. Iya, iya. Agak kental. ソースやっぱり美味しいなって今皆さん言ったんですけど、なんか秘密あるんですが、rasa saus sama rasa sayurnya sangat bercampur jadi satu yang sangat enak. Itulah ciri khas okonomiyaki dan okonomiyaki yang chef buat. Iya, padahal simpel banget tapi kaya rasa. Perpaduan sayur kol yang segar dan bumbu yang simpel membuat okonomiyaki ini sangat kaya rasa travelers. Puas mencicipi okonomiyaki, aku sama Hiro kembali lagi ke Hiroshima Peace Memorial Park untuk menikmati suasana yang berbeda. Aku berjalan ke arah dom dan membuat pantun tepat di pinggir sungai Motoyasu.
naik kereta pergi bertualang ke daerah dengan cuma-cuma. Di daerah, mesti gerimis tak menghalangi suasananya. Berwisata dan mengenang sejarah di Hiroshima akan jadi pengalaman manis semanis roti krim sebagai oleh-olehnya. Hiro memilih lokasi tak jauh dari Flame of Peace untuk membuat haiku, puisi dari Jepang. 秋風に凛々しく燃える平和の日. Aki kazeni adalah artinya adalah angin musim gugur. Lirishiku moyoru itu berdiri tegak dan juga moyoru berkobar. Heiwa no hi, api perdamaian, api damai. Di angin musim gugur, api perdamaian masih berkobar dan juga berdiri tegak. Itu adalah arti haiku saya Hiroaki Kato di Hiroshima. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.